Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuat tugas video laporan praktikum tugas 3 struktur data dengan nama saya yaitu Faiza Nurul Fadilah dengan NIM 0554631114 dari UPBJJ UT Purwokerto, Prodi Sistem Informasi semester 2. Dengan tugas 3 struktur data, yaitu tugasnya nomor 1, buatlah program pencarian menggunakan algoritma Depth First Search DFS dalam bahasa Java. Gunakan graf dengan 8 node yang mewakili A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8. Tentukan sendiri nilai hubungan antar node. Lakukan pencarian angka N pada graf tersebut dengan DFS. Jelaskan tahap demi tahap proses pencarian dan gambarkan dengan rinci prosesnya. Lalu untuk yang nomor 2, soal nomor 2 yaitu Soal nomor 2 yaitu buatlah program pencarian menggunakan algoritma Breadth First Search BFS dalam bahasa Java. Gunakan graf dengan 8 node yang mewakili A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8. Tentukan sendiri nilai hubungan antar node. Lakukan pencarian angka N pada graf tersebut dengan BFS. Jelaskan tahap demi tahap proses pencarian dan gambarkan dengan rinci prosesnya. Baik, awal-awalnya kita akan membuat dalam bahasa Java yaitu dengan membuka aplikasi Visual Code Studio untuk membuat bahasa Java kodenya. Lalu kita ketikkan di dalam Visual Code Studio yaitu ketikkan kode perintah awalnya yaitu bagian atas sendiri ya. Ketik import java titik util tanda bintang titik koma enter, lalu enter lagi spasi 1 kali. Kita akan membuat perintah untuk kelas nodenya yaitu dengan kodenya yaitu kelas node N-nya besar spasi tanda kurawal. Untuk membuat perintah awal di setiap perintah kode yaitu menggunakan tanda kurawal buka untuk pada akhir kalimat perintahnya. Lalu enter. Di bawahnya yaitu nanti kita akan mengetikkan string name S-nya besar titik koma. String name itu kan berarti sebuah kalimat. Name itu kan berarti sebuah huruf, berarti menggunakan kodenya yaitu string. Lalu enter. Di bawahnya ada int value titik koma. Value adalah sebuah nilai. Kalau int itu adalah integer adalah bilangan bulat. Dari sebuah nilai itu kita menggunakan bilangan bulat. Lalu titik koma enter lagi. Di bawahnya ada list tanda kurang dari node N-nya besar tanda lebih dari, terus naik board titik koma. Jadi dalam kode ini list node netboard itu ada berbagai list dari berbagai node tetangganya. List dari berbagai node tetangga yang saling antar hubungan node satu dengan node lainnya. Terus nanti ada enter. Di bawahnya yaitu kita menggabungkan node tanda kurung buka string name, integer value kurung tutup spasi tanda kurawal buka. Jadi di kode ini yaitu kita akan menggabungkan antara node, kalimat nama dan nilai dari angka tersebut jadi satu. Terus nanti enter.
terus bawahnya this titik name sama dengan name titik koma, enter. This titik value sama dengan value titik koma, enter. This titik neighbor sama dengan new array list, tanda kurang dari, lebih dari, terus kurung buka kurung tutup, lalu titik koma. This neighbor new array yaitu array list, berarti array baru. Array adalah sebuah yang saling, berarti sebuah list baru, membuat sebuah list baru dari neighbor tetangga, lalu enter. Terus nanti ada kurung kurawal tutup, terus enter lagi, kurung kurawal tutup lagi untuk mengakhiri perintah di atas. Terus nanti di bawahnya ada enter. Kita ketikkan perintah lagi untuk membuat sebuah DFS graph search untuk mencari grafik DFS, yaitu dengan perintahnya yaitu public class DFS graph search spasi kurung kurawal buka, enter. Terus nanti ada preset set S-nya besar, kurang dari, node, lebih dari, visited sama dengan new set, kurang dari, lebih dari, kurung buka kurung tutup titik koma. Kita akan men-set node visit yang dikunjungi. Kita akan men-set node visit yang dikunjungi. Terus di bawahnya yaitu kita akan menjelaskan fungsi tanda garis miring 2, yaitu fungsi DFS rekursif untuk mencari node dengan nilai n. Dari keterangan kita akan mencari fungsi DFS ini, mencari node dengan nilai n, itu menggunakan perintahnya yaitu dengan enter. Perintahnya adalah public boolean DFS kurung buka node current, intn, kurung tutup, spasi, kurung kurawal buka. Public boolean berarti nanti kita akan mengetahui dari node tersebut, dari angka n node tersebut, kita mempunyai nilai salah atau nilai benar. Terus nanti di bawahnya juga enter, ada if visited contains current, kurung tutup, spasi, tanda kurawal buka, enter. Nanti return false titik koma. Jadi kita akan dari perintah boolean tadi, boolean DFS, kita jika mengunjungi konten current-nya hasilnya gagal, lalu titik koma, enter, tanda kurawal tutup, enter lagi, visited titik add current titik koma. Jadi kita menambahkannya. Terus enter, nanti system titik out titik println kurung buka petik mengunjungi node titik 2 petik tutup plus current titik name plus petik kurung buka nilai titik 2 petik tutup plus current titik value plus petik tutup kurung tutup petik kurung tutup titik koma. Jadi dari semua perintah kode-kode yang di atas, kita menggunakan untuk mengunjungi tambahan current, yaitu dengan agar memperlihatkan hasilnya, yaitu dengan sistem out println di print untuk mengunjungi node tambah current nama juga nilai dari current value. Lalu di bawahnya kita enter lagi, terus if current value sama dengan n kurung tutup spasi tanda kurawal buka, enter, sistem titik out titik println kurung buka petik node dengan nilai kurung tutup tambah n sama dengan n ditambah kurung buka ditemukan kurung tutup plus current titik name kurung tutup titik koma spasi enter. Terus ini return true titik koma. Jadi untuk tadi kan
Untuk hasilnya yang salah yaitu kita mengunjungi node current name, terus juga ada current value, nilai dari value. Jadi itu untuk mengunjungi node yang salah. Kalau ini untuk mengunjungi node yang benar yaitu n, berarti dengan node dengan nilai n ditemukan ditambah ada current name-nya, penjelasan current name-nya. Terus selanjutnya yaitu kurung kurawal tutup, spasi, terus ada for, kurung buka, node neighbor, titik 2, current neighbor, kurung tutup, spasi, tanda kurawal buka, enter, if tanda kurung buka DFS neighbor, n, kurung tutup, spasi, tanda kurawal buka, spasi, enter, return true. Ini adalah benar. Terus yang di bawahnya adalah return false. Lalu habis ada tanda kurawalnya, kita di bawahnya ada bikin lagi perintah public static void string arrays. Ini untuk membuat node yaitu spasi kurung kurawal buka, enter, tanda garis miring membuat node, spasi, node A1 sama dengan new node, tanda petik A1, 1, kurung tutup, titik, koma. Lalu di bawahnya yaitu kita akan membuat DFS graphic source dengan public class DFS graphic source, terus spasi tanda kurawal buka, garis miring 2, adjacency list untuk graph. Berarti kita akan membuat sebuah list dari graph tersebut, yaitu dengan enter, private map, lebih dari string, list, lebih dari string, kurang dari graph, spasi sama dengan new hash map, lebih dari, kurang dari, kurung buka, kurung tutup, titik, koma, private set string, visited sama dengan new hash set, lebih dari, kurang dari, kurung buka, kurung tutup, titik, koma. Lalu ini kan dari private set itu nanti kita akan mengunjunginya. Jadi untuk private list, terus nanti ada string, terus spasinya path sama dengan new array list, kurang dari, lebih dari, kurung buka, kurung tutup, titik, koma. Terus di bawahnya itu nanti ada garis miring 2, membuat konstruktor untuk membuat graph. Terus di bawahnya enter, public DFS graph search, kurung buka, kurung tutup, spasi, tanda kurawal, enter, garis miring 2, menambahkan node dan tetangga, enter. Terus nanti kita akan membuat node dan tetangga-tetangganya, yaitu dengan graph titik put, kurung buka, tanda petik A1, tanda petik tutup, koma, array titik aslist. Arraynya berarti kan kayak berurutan, array listnya berurutan, berarti dari A1 berarti nanti urutan setelahnya yaitu ada A2, A3, kurung tutup, titik, koma, enter. Terus ada graph titik put, terus kurung buka, tanda petik A2, array titik aslist. Jadi graph putnya yaitu dari A2, angka dari A2 yang berdekatan, tetapi yang A1-nya yang udah ada array list dari A1 berarti tidak boleh ikut, yaitu A3. Yang berdekatan dengan A2 yaitu A1, A4, A5, karena A3 sudah ada di A1, udah ada ditulis di A1, jadinya di dalam A2, A3-nya tidak ikut. Terus nanti titik, koma, enter, terus bawahnya graph titik put, terus A3, array titik aslist, terus ntar A1, A6, titik, koma, nanti ada graph put, kurung buka, A4, array titik aslist, A4 tadi kan berada di dalam graph put A2, jadinya
array titik aslinya yaitu A2, A7. Kenapa A7? Karena lanjutan dari A6 yang berada di grafut A3. Lalu titik koma, enter, ada graf, titik put, terus ada A5, terus koma array titik aslis A2, A8, titik koma, enter, graf, titik put, A6, koma array titik aslis A3, titik koma. Ini kenapa A6 itu array aslisnya A3? Karena di dalam grafut A3 itu ada array A6. Ada array tetangga nodenya adalah listnya adalah ada A6-nya. Lalu selanjutnya yaitu ada graf titik put, ada A7, array titik aslisnya yaitu ada A4, titik koma, terus terakhir yaitu graf titik put, ada A8, array titik aslisnya ada A5. Titik koma, terus enter, terus tanda kurawal tutup. Terus di bawahnya yaitu tanda garis miring 2, fungsi DFS rekursif untuk mencari node target. Kita akan mencari node target yaitu dengan enter, dengan perintah kodenya yaitu private boolean DFS string current, string target, kurung tutup, spasi, tanda kurawal buka, enter. Terus ada visitor titik add, kurung buka, current, kurung tutup, titik koma, terus ada enter, path titik add, kurung buka, current, kurung tutup, titik koma, spasi, terus nanti spasi 1, enter, spasi 1, terus enter lagi, terus ada if, kurung buka, current titik equals, kurung buka target, current equals itu target, kurung tutup, spasi, titik kurawal buka, enter, return true, titik koma, garis miring 2 ditemukan. Oke, terus enter lagi, nanti ada kurang kurawal tutup, enter lagi, tanda garis miring 2 yaitu kunjungi tetangga, enter, for kunjungi tetangga dengan menggunakan perintah kodenya yaitu for kurung buka string neighbor titik 2 grab get or default kurung buka current, new array list, lebih dari, kurang dari, kurung buka, kurung tutup, spasi, tanda kurawal buka, enter, if, kurung buka, tanda pentung, visitor titik contains atau neighbor, kurung spasi, kurung kurawal buka, enter, if, kurung buka DFS, kurung buka neighbor, target, kurung tutup, spasi, kurung tanda kurawal buka, enter, ini return true, titik koma. Terus nanti di bawahnya ada enter, tanda kurawal tutup, spasi lagi, enter, ada path titik remove, ini berarti untuk menghapus path size 0 sampai 1. Tanda garis miring backslash jika tidak ditemukan, ini return false, titik koma. Terus nanti enter, garis miring 2, fungsi utama untuk memulai pencarian dari start ke target. Terus untuk mencari pencarian dari target menggunakan kode berikut, perintah kode berikut yaitu nanti enter dengan awalannya yaitu public void search, kurung buka string start, string target, kurung tutup, spasi, tanda kurawal buka, enter, visited titik clear, kurung buka, kurung tutup, titik koma, enter, path titik clear, kurung buka, kurung tutup, titik koma, enter, if, kurung buka DFS, kurung buka start, target, kurung tutup, spasi, tanda kurawal buka, enter, sistem titik out titik println, kurung buka, tanda petik node, tanda petik ditambah target, tambah petik ditemukan, titik jalurnya, titik plus 4, titik koma. Terus nanti tanda kurawal tutup, else, tanda kurawal buka, terus enter, sistem titik out titik println, node target tidak ditemukan.
Oke, terakhir yaitu dengan menggunakan perintah kodenya yaitu public static void main kurung buka string tanda kurung buka teka kurung buka tutup arcs kurung tutup spasi tanda kurung awal buka enter dfs besar semua graph search dfs sama dengan new dfs graph search. Berarti kita akan membuat grafik mencari grafik dfs yaitu dengan membuat grafik dfs yang baru. Terus nanti search dfs titik search itu a1 A8 titik koma tanda garis miring 2 mencari A1 dari A8 dari A1. Jadi dari kode yang udah tercantum di atas tadi udah dijelaskan tadi kode-kodenya apa saja. Kita akan memencet simbol run kode lalu hasil dari kode yang sudah diketik tersebut dari atas sampai bawah selesai. Nanti kita akan mengklik simbol kode, nanti hasil output terminal untuk program DFS-nya yaitu menjalankan DFS di terminal Java. Satu node A8 ditemukan jalur A1, A2, A5, A8. Interpretasikan dengan pencarian node dengan nama tertentu. Misalnya A8 dengan contoh nilai N. Grafik yang digunakan memiliki 8 node. Saya menentukan hubungan antar node secara manual sebagai grafik tidak berarah dengan adjacency list sebagai berikut. A1 terhubung ke A2, A3, A2 terhubung ke A1, A4, A5, A3 terhubung ke A1, A6, A4 terhubung ke A2, A7, A5 terhubung ke A2, A8, A6 terhubung ke A3, A7 terhubung ke A4, A8 terhubung ke A5. Grafik ini terhubung dapat dijangkau dari A1 ke semua node. Pencarian dimulai dari node 1 dan kita mencari node A8 sebagai contoh N. Jika ditemukan, program akan mencetak jalur pencarian. Tahapan pencarian DFS menggunakan pendekatan depth kedalaman dulu. Ya, berarti ia menjelajahi satu cabang sepenuhnya sebelum beralih berarti ia menjelajahi satu cabang sepenuhnya sebelum beralih ke cabang lain. Ini menggunakan rekursi atau stack. Proses pencarian dimulai dari node awal A1 dan mencari target A8. Inisialisasi mulai dari node A1, set visited kosong, path kosong, tambahkan A1 ke visited dan path-nya sama dengan A1. Periksa A1 bukan target A8, jadi lanjut ke tetangga A1 yaitu A2 dan A3. Terus kunjungi A2, tetangga pertama dari A1, tambahkan A2 ke visited dan path sama dengan A1, A2, A2 bukan target, lanjut ke tetangga A2 sama dengan A1 itu sudah di visited, tetangga A2 nya yaitu ada A4 dan A5. Terus nanti kita juga akan mengunjungi A4 yaitu tetangga A2, tambahkan A4 ke visited dan path A1, A2, A4. A4 bukan target, lanjut ke tetangga A4 sama dengan A2 sudah di visited, jadi tetangganya A4 yaitu ada A7 juga. Kunjungi A7, tetangga A4. Tambahkan A7 ke visited dan path-nya yaitu menjadi A1, A2, A4, A7, A1, A2, A4, A7. A7 bukan target dan tidak ada tetangga baru, hanya A4 yang sudah visited. Backtrack, hapus A7 dari path, kembali ke A4. Kembali ke A4, tidak ada tetangga lain. Backtrack, hapus A4 dari path, kembali ke A2. Kembali ke A2, tetangga berikutnya adalah A5. Kunjungi A5, tambahkan A5 ke visited dan path-nya yaitu A1, A2, A5. A5 bukan target, lanjut ke tetangga A5 yaitu A2 sudah di visited, tinggal A8. Kunjungi A8, tetangga A5. Tambahkan A8 ke visited dan path A1, A2, A5, A8. A8 adalah target. Pencarian berhenti, jalur ditemukan yaitu A1, A2, A5, A8. Jika target tidak ditemukan, proses akan melanjutkan hingga semua node dikunjungi.
Dalam contoh ini, DFS menemukan A8 melalui jalur yang dalam, A1 ke A2 ke A5 ke A8, bukan jalur terpendek. Kita akan beralih ke nomor 2. Nomor 1 sudah selesai penjelasan, nomor 1 sudah selesai. Sekarang kita akan beralih ke membuat kode dari nomor 2, yaitu kita akan memulai kode baru dengan menambahkan folder baru sehingga tampilan beranda Visual Code Studio-nya menjadi bersih lagi, belum ada ketikan kode yang di atas. Kita akan membuat awalan kodenya, yaitu import java.util titik garis gambar simbol bintang titik koma, lalu enter spasi 1 baris, lalu enter lagi. Itu ada public class BFS grab search untuk membuat perintah grab search BFS, terus spasi tanda kurawal buka, enter, terus ada tanda garis miring 2, adjacency list untuk graph, untuk membuat list membuat list untuk graph, enter. Terus ada private map kurang dari string, list kurang dari string lebih dari graph sama dengan new hash map kurang dari lebih dari kurung buka kurung tutup titik koma, enter. Terus nanti ada garis miring 2 konstruktor untuk membangun graph, perintahnya yaitu konstruktor untuk membangun graph, yaitu enter. Terus ada public BFS graph search kurung buka kurung tutup spasi kurung kurawal buka, terus enter. Terus sama seperti kayak DFS, yaitu enter grab titik put A1, array titik aslist A2, A3 titik koma, enter grab titik put A2, array aslist A1, A4, A5 titik koma, enter grab titik put A3, array titik aslist A1, A6. Grab titik put A4, array titik aslist A2, A7 titik koma, enter. Grab titik put A5, array titik aslist A2, A8 titik koma, enter. Grab titik put A6, array titik aslist A3 titik koma, enter. Grab titik put A7, array titik aslist A4 titik koma, enter. Grab titik put A8, array titik aslist A5 titik koma, enter. Ini ada kurung kurawal tutup, nanti enter lagi di bawahnya, yaitu ada garis miring 2 fungsi BFS untuk mencari node target, enter. Public voices kurung buka string start, string target kurung tutup, enter. Spasi tanda kurawal buka, enter. Set kurang dari string lebih dari visited sama dengan new hashed kurang dari lebih dari kurung buka kurung tutup titik koma, enter. Terus ada QW kurang dari string lebih dari QW sama dengan new linked list kurang dari lebih dari kurung buka kurung tutup titik koma, enter. Ada map lebih dari string, string kurang dari para sama dengan new hash map kurang dari lebih dari kurung buka kurung tutup titik koma, tanda garis miring 2 itu untuk melacak jalur. Terus enter. Bawahnya ada qw.add, keterangannya adalah start titik koma, enter. Visited titik add, keterangannya start titik koma, enter. Terus bawahnya adalah parent titik path kurung buka string, 0 titik koma, enter. Bawahnya ada boolean font sama dengan false titik koma, berarti hasil dari boolean tersebut adalah salah. Terus
bawahnya adalah while kurung buka tanda pentung QW titik is empty kurung buka kurung tutup spasi tanda kurawal buka enter, terus ada string current sama dengan QW titik poll kurung buka kurung tutup titik koma enter, enter lagi, spasinya adalah satu baris, terus di bawahnya yaitu if kurung buka current titik equals kurung buka target kurung tutup spasi tanda kurawal buka enter, font sama dengan true titik koma enter, terus nanti break titik koma enter, tanda kurawal tutup enter. Terus untuk membuat keterangan perintahnya yaitu yang di bawah adalah tanda garis miring 2 tambahkan tetangga ke QW. Tambahkan tetangga ke QW dengan perintah kodenya yaitu for kurung buka string neighbor titik 2 grab titik get our default kurung buka current new array list kurang dari lebih dari kurung buka kurung tutup spasi kurung kurawal buka enter, di bawahnya if kurung buka tanda pentung visited titik contains kurung buka neighbor kurung tutup spasi tanda kurawal buka enter, terus nanti di bawahnya ada visited titik add kurung buka neighbor kurung tutup titik koma enter, di bawahnya ada QW titik add kurung buka neighbor titik koma enter, terus bawahnya ada parent titik path terus ada kurung buka neighbor current kurung tutup titik koma enter, terus ada tanda kurawal tutup 3 kali. Terus bawahnya yaitu ada if kurung buka font kurung tutup spasi tanda kurawal buka enter, garis miring 2 rekonstruksi jalan terus enter, terus di bawahnya yaitu dengan perintah kodenya yaitu list lebih dari string kurang dari 4 sama dengan new array list kurang dari lebih dari kurung buka kurung tutup titik koma enter, terus bawahnya ada for kurung buka string add sama dengan target titik koma add, ini tanda pentung sama dengan 0 titik koma add sama dengan parent titik get kurung buka add kurung tutup spasi tanda kurawal buka enter, bawahnya ada pet titik add kurung buka add kurung tutup titik koma enter, terus ada tanda kurawal tutup enter, terus ada keterangan collection titik reverse kurung buka pet kurung tutup titik koma enter, terus ada sistem titik out titik println kurung buka node terus plus terus spasi target spasi plus spasi tanda petik ditemukan titik jalur titik 2 tanda petik ditambah pet garis kurung tutup titik koma enter, nanti ada kurung kurawal tutup else kurung kurawal buka sistem titik out titik println terus kurung buka tanda petik node tanda petik terus spasi plus target plus spasi kurung buka tidak ditemukan kurung tutup titik koma, nanti ada tanda kurawal tutup pada 2 di bawahnya yaitu public static void main kurung buka string tanda kurung buka kurung tutup tegak, terus ada args args kurung tutup spasi, terus ada tanda kurawal buka enter, terus ada bfs grab search bfs dengan huruf kapital sama dengan new bfs grab search kurung buka kurung tutup titik koma enter, terus ada bfs titik search tanda petik A1 koma tanda petik A8 titik koma
tanda garis miring 2, yaitu keterangannya adalah mencari A8 dari A1. Terus di bawahnya nanti itu bawahnya itu ada tanda kurung kurawal tutup. Jadi setelah data di atas diketikkan di dalam Visual Code Studio, maka kita akan memencet tanda run kode di bagian pojok kanan, yaitu kita akan memencet simbol run kode bagian pojok kanan, lalu hasilnya akan muncul di terminal bagian bawah, yaitu jalur A8 ditemukan. Tapi ini kebalikannya dari DFS. Kalau DFS kan dari A1 ke A8, kalau dari BFS itu dari A8 ke A1. BFS menggunakan pendekatan breadth first, lebar dulu, yang menjelajahi semua tetangga level saat ini sebelum masuk ke level berikutnya. Ini menggunakan QEW. Proses dimulai dari A1 mencari A8. Inisialisasi dimulai dari A1. QEW-nya adalah A1, visited-nya adalah A1, parent-nya adalah A1, hasilnya adalah 0. Terus level 1 kunjungi A1. DQW aki bukan A1 DQW A1 bukan target. Tambahkan tetangga A2 dan A3 ke QW. QW-nya hasilnya yaitu A2, A3. Visited-nya yaitu A1, A2, A3. Parent A2 adalah A1. Parent A2, parent A2 itu yang posisinya lebih atas daripada A2, itu A1. Level 2 yaitu kunjungi A2. DQW A2 bukan target. Tambahkan tetangga A4 dan A5. A1 sudah visited. QW-nya menjadi A3, A4, A5. Visitednya yaitu A1, A2, A3, A4, A5. Parent A4 adalah A2. Parent A5 adalah A2. A2 berarti semua parentnya A2 karena kita berada di level 2 mengunjungi A2. Jadi semua parentnya adalah A2. Selanjutnya level 2 yaitu kunjungi A3. DQW-nya adalah A3. A3 bukan target. Tambahkan tetangga A6. A1 sudah visited. DQW-nya adalah menjadi A4, A5, A6. Visitednya yaitu dari A1 sampai A6. A1, A2, A3, A4, A5, A6. Dari parent A6 yaitu A3 karena level 2 yang dikunjunginya yaitu A3, jadi parentnya adalah A3. Terus nanti level 3-nya yaitu kunjungi A4. DQW-nya adalah A4. A4 bukan target. Tambahkan tetangga A7. A2 sudah divisited. QW-nya menjadi A5. Berarti A4 berarti QW-nya yaitu setelah dari angka 4 yaitu ada A5, A6, A7. Terus visited mengunjunginya yaitu mengunjungi berarti yang sudah dikunjungi sebelumnya sampai ini. Jadi visitednya yaitu A1 sampai A7. Parent A7 adalah A4 karena level 3-nya yaitu yang dikunjunginya ada A4 adalah A4, maka parent dari A7 adalah A4. Level 3 yaitu kunjungi A5. DQW-nya adalah A5. A5 bukan target. Tambahkan tetangga A8.
A2 sudah divisited, QW-nya adalah A6, A7, A8. Visitednya adalah 1 sampai 8, yaitu A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8. Parent dari A8 adalah A5. Terus level 3 yaitu kunjungi A6. DQW-nya adalah A6. A6 bukan target, tidak ada tetangga baru. Kunjungi A7, DQW A7, A7 bukan target, tidak ada tetangga baru. Kunjungi A8, DQW-nya 8, A8 adalah target. Rekonstruksi jalur dari parent adalah dari A8, A5, A2, A1. Balikannya dari DFS. BFS menemukan jalur terpendek dalam hal jumlah SG ke target, yaitu A1, A2, A5, A8, berbeda dari DFS yang mungkin lebih dalam. Jika tidak ditemukan, QW akan kosong. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf jika ada yang salah.